Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Pada kesempatan kemarin kita telah masuk pada perkataan Nadhim rahimahullah taala, wa kullu hukmin da'irin ma'illatihi wa hiya allati qad aujabat li syir'atihi. Perkataan Nadhim rahimahullah taala, yaitu bahasanya setiap hukum berputar kepada adanya illah, itu ada bersamanya illah, dan ini adalah yang mengharuskan dari syariatnya. Kemarin kita telah sampaikan bahasanya lafaz dari kaidah ini adalah al-hukmu yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Bahasanya suatu hukum itu berputar dengan adanya illah, itu bersama adanya illah, baik itu ada ataupun tidak adanya. Jadi adanya hukum itu karena adanya apa? Illah, terkait wujudan wa adaman, itu adanya dan tidak adanya. Kemudian bahwasanya makna dari kaidah ini bahwasanya hukum syariat dari kewajiban atau dari keharaman, pengharaman atau dari pembolehan, ibahah, jadi dari kewajiban yaitu ijab, tahrim, ibahah, maka ini berputar pada ilahnya, berputar pada ilahnya wujudan wa adaman, itu ada tidaknya. Maka apabila didapati illah, wujidal hukum. Fa idza wujidatil illah wujidal hukum. Apabila didapati illah, yaitu sebab, ini secara mudahnya itu, maka ada hukumnya. Wa idzan tafatil illah, dan apabila tertiadakan illah maka intafal hukum, maka tertiadakan hukum. Dan illah ini adalah yang disyaratkan suatu hukum karenanya. Jadi illah, hukum itu disyariatkan karenanya. Maka sebagaimana telah lewat dalam pelajaran kita al-usul min ilmul usul, bahwasanya illah menurut ahli usul adalah al-wasfud dhahir. Itu adalah al-wasfud dhahir, yaitu sifat yang tampak, al-wasfud dhahir al-mundabit. Itu adalah apa? Mundabit. Itu sesuai dengan kaidah, sesuai dengan ketentuan alladzi ulliqa alaihi al-hukmu, yang apa? Dikaitkan atau digantungkan padanya apa? Suatu hukum. Contohnya apa? Ilah yang mundabit, kemudian apa? Yang dhahir, yaitu masalah apa? Kal iskar, yaitu seperti ilah apa? Iskar, memabukkan, memabukkan pada khamar, ini adalah merupakan ilah yang dhahir. Jadi khamar itu memabukkan, maka hukumnya adalah haram. Begitu pula ilah pada qata, misalnya apa? Pada mencuri, itu adalah ilahnya dipotong tangan, itu adalah seorang mencuri pada nisab yang telah ditentukan dalam syariat. Ilah dari apa? Dipotongnya tangan itu dikarenakan mencuri. Dikarenakan mencuri pada ukuran yang telah ditentukan dalam syariat, sehingga dilakukan apa? Hukum potong tangan. Kemudian pentingnya dari kaidah ini bahwasanya kaidah ini termasuk dari kaidah usul, termasuk dari kaidah usul yang agung, yang butuh kepadanya seorang faqih, seorang ahli fikih untuk mengetahuinya pada semua hukum yang terkait dengan hukum agama. Jadi seorang ahli fikih, seorang yang belajar ilmu agama untuk mengetahui dalam kaidah ini, terlebih lagi apa? Seorang faqih, yaitu seorang ahli fikih. Kemudian di antara dalil dari kaidah ini
yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam ucapan yang panjang, ya, bahwasanya Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW itu penuh, ya, terkait dengan apa? Bita'lilil ahkam, ya. Yani wal Qur'an wa sunnatu Rasulillah SAW mamlu'an min ta'lilil ahkam bil hukum. Yaitu ta'lil, maksudnya ta'lil apa? Ya adanya illah, ya, terkait dengan hukum syariat, ya, terhadap hukum, dan juga terdapat padanya apa? Wal masalih, ya, maslahat-maslahat, ya, wa ta'lil al khalaq bihima, ya, dan juga ta'lil terkait dengan, ya, manusia atau penciptaan makhluk, ya, melalui, ya, keduanya, itu melalui Al-Qur'an, ya, dan sunnah. Ini dalam ucapan beliau yang panjang, ya. Jadi intinya bahasanya, ya, dalil dari kaidah ini, ya, di antara yang disebutkan, ya, oleh Imam Syatibi rahimahullah taala, ya, adapun wa amma ta'alil li tafasilil ahkam fil kitab wa sunnah fa aktsar. Adapun ta'alil itu terkait dengan illah, ya, terkait dengan illah terhadap perincian dari, ya, hukum-hukum di dalam Al-Qur'an dan sunnah itu banyak sekali, ya, min antusa, yaitu dari untuk dihitung, ya, banyak sekali dari dihitung, ya, seperti, ya, Allah Subhanahu wa taala kaqaulihi ba'da ayatil wudu, ya, seperti Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan dalam ayat wudu di dalam surat Al-Maidah ayat ke-6, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Ya, setelah, ya, disebutkan bagaimana tata cara berwudu, ya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menghendaki, ya, dengan wudu tersebut, ya, melalui wudu liyaj'alaikum min haraj, yaitu apa? Ya, menginginkan, menghendaki atas kalian itu dari kesusahan. Walakin, ya, akan tapi Allah Subhanahu wa taala yuridu liyutahhirakum, itu ingin mensucikan kalian, membersihkan diri kalian, waliyutimma ni'matahu, ya, la'allakum tashkurun, yaitu untuk menyempurnakan nikmat kalian semoga, ya, semoga kalian apa? Bersyukur. Ya, maka ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan terhadap, ya, suatu hukum, maka, ya, di sana ada, ya, illah, ya, terada, ya, sifat yang mundhabit, ya, yang itu yang ditentukan, ya, dalam syariat, ya, dikantungkan padanya apa? Ya, suatu hukum. Begitu pula, ya, dalam berpuasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, kemudian apa? La'allakum tattaqun, itu dengan diwajibkan puasa itu, ya, kepada kalian sebagaimana telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, ya, supaya apa? Ya, sebabnya apa? Supaya kalian, ya, bertakwa. Itu supaya kalian apa? Ya, hukumnya itu apa? Adanya puasa itu adalah supaya menjadikan manusia itu apa? Bertakwa. Ya, adanya hukum terkait dengan thaharah supaya manusia itu apa? Ya, bersyukur, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, ya, telah mensucikan mereka, ya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan nikmat-nikmat pada, ya, umat manusia. Kemudian juga di dalam salat misalnya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, sungguhnya salat itu akan mencegah, ya, dari perbuatan keji dan kemungkaran. Ya, begitu pula, ya, terkait dengan, ya, jihad, ya, udzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulimu, ya, dikarenakan mereka apa? Diizinkan bagi orang-orang yang diperangi, ya, dikarenakan mereka itu apa? Dikarenakan mereka itu apa? Dizalimi, ya, kemudian membalas, ya, kemudian melawan. Bisa dipahami di sini, ya, dari ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an, ya, tentang kewajiban atau tentang suatu hukum. Begitu pula, ya, di dalam kisos, ya, ada yang hafal ayatnya? Walakum fil kisos, walakum fil kisos hayah, ya, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun, ya, dan bagi kalian itu ada kisos, ya, itu di dalam kisos itu terdapat kehidupan, ya, di dalam kisos, ya, ini membalas, ya, orang yang membunuh kemudian dibalas dengan bunuh, ya, itu adalah,
terdapat kehidupan di dalamnya. Wahai ulil albab, orang-orang yang menggunakan akal pikirannya, la'allakum tattaqun, supaya kalian apa? Bertakwa. Ya, supaya kalian bertakwa. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala ya menyumpah, ya, ketika menyumpah atas tauhid, ya, dalam surat Al-A'raf, alastu birabbikum, kemudian apa jawabannya? Alastu, ya, birabbikum, qalu bala syahidna, ya, qalu, mereka mengatakan, ya, ketika itu, ya, bala syahidna, ya, kami mempersaksikan, ya, mempersaksikan, ya, seperti itu. Maka di sini menunjukkan, ya, bahwasanya, ya, syariat ini, ya, adanya suatu hukum dikarenakan adanya suatu apa? Illah, ya, adanya illah, kemudian di situ ada, ya, hukum padanya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala ini, ya, Allah Subhanahu wa taala itu sudah selesai dari kalamnya, ya, Imam Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat, ya. Kemudian juga yang menunjukkan dalil akan hal itu, ini firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa yasalunaka 'anil mahid. Ya, wa yasalunaka 'anil mahid, mereka bertanya tentang apa? Anil mahid, itu tentang wanita yang haid. Ya, qul huwa adha. Ya, jadi haid itu adalah apa? Ya, kotoran. Fa'tazilun nisa fil mahid, maka tinggalkanlah, ya, maksudnya tinggalkanlah di sini apa? Ya, yaitu tidak melakukan hubungan badan ketika apa? Haid. Ya, berbeda dengan orang-orang Yahud. Ya, adapun orang-orang Yahud, mereka apabila istri-istri mereka haid, mereka meninggalkan bahkan apa? Berbicara dengan istrinya. Ya, tetapi dalam agama Islam maksudnya apa? Tinggalkanlah, ya, yaitu istrimu ketika haid, yaitu maksudnya tinggalkanlah di sini adalah dari menjimainya, ya, dari menjimainya. Fa'tazilun nisa fil mahid, ya, wala taqrabuhunna hatta yatarhun, ya, yaitu wala taqrabuhun hatta yatahurun, ya, janganlah kalian dekati mereka sampai mereka itu suci. Fa idza tatahharna, maka bila mereka telah suci, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka datangilah, ya, mereka dari apa yang Allah Subhanahu wa taala telah merintahkan kepada kalian. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang, ya, mensucikan dirinya. Ini di antara, ya, dalil dari kaidah. Kemudian di antara contoh dari kaidah, ya, itu adalah contohnya adalah misalnya bulughun nisab, yaitu sampainya nisab, itu adalah ilah atau sebab wajibnya zakat, kan? Jadi zakat itu diwajibkan ketika apa? Ada nisabnya. Bisa dipahami? Ya, jadi zakat itu apa? Diwajibkan, ya, apabila, ya, adanya nisab. Maka apabila, ya, harta itu ternyata musnah, ya, sebelum masuk dalam 1 tahun, ya, ya, jadi hartanya apa? Hilang atau terbakar atau musnah dan semisal, atau dicuri, kemudian enggak punya, wajib enggak menunaikan zakat? Ya, tidak, ya, tidak, ya, tidak wajib menunaikan zakat, ya, karena adanya apa? Ya, hilangnya sebabnya, yaitu karena hilangnya sebabnya, yaitu apa? Ya, dari sampainya nisab. Bisa dipahami ini? Ya, bisa pahami Thaqib? Ya, jadi sampainya nisab itu kan apa? Ya, kalau seorang memiliki harta kemudian sampai nisab, misalnya apa? Selama setahun. Ya, selama setahun kemudian diwajibkan zakat harta. Ternyata, ya, mau dekat 1 tahun hartanya hilang. Ya, hartanya hilang dan enggak mencapai nisab. Ya, dari misalnya 100 juta, ya, tinggal berapa? Ya, misalnya tinggal 10 juta atau misalnya tinggal 1 juta. Ya, tinggal 1 juta. Wajib enggak menunaikan zakat setelah sampai 1 tahun? Tidak, ya, karena sebabnya hilang, ya, karena, ya, sebabnya hilang, baik itu dicuri atau misalnya, ya, karena adanya kebakaran dan yang semisalnya, ya, maka tidak, ya, menjadi wajib baginya untuk menunaikan zakat. Kemudian terkait dengan jalalah. Siapa yang tahu jalalah? Jalalah yaitu hewan yang apa? Yang memakan, ya, memakan dari najis. Ya, jadi ada hewan itu memakan dari apa? Dari makanan yang itu najis. Misalnya apa? Seorang pelihara lele.
Kemudian lele ini ditaruh di septic tank atau ditaruh di tempat pembuangan apa? Ya, kotoran manusia. Ya, kemudian intinya apa? Istilahnya makanan tiap harinya apa? Kotoran, najis. Ya, maka ketika dia ya hendak memanennya, maka dia apa? Diamkan dulu ya di suatu tempat, ya di suatu kolam misalnya, supaya terbiasa makan dengan makanan yang suci. Ya, baru nanti apa? Kalau mau ya, kalau enggak ada yang jijik. Kalau dulu soalnya apa? Orang-orang kan begitu kan? Ya, menaruh ikannya sebagian di itu. Ya, katanya lebih nanti gemuk dan apa? Berat yang semisalnya. Lah intinya ya, dari hewan yang makan dari barang najis ini ya, kemudian apa? Disucikan dulu. Ya, dibiarkan dulu makan ya dengan makanan yang suci, baru nanti ya boleh dimakan atau dijual. Kalau dijual mungkin orang tahu juga ini kan. Ya, contoh yang lain yaitu makan jalalah. Ya, seperti kita di sana di Yaman, itu kambing itu makannya sampah. Ya, karena rumput susah. Jadi kambingnya itu apa? Makannya sampah. Ya, sampah di antara mereka ada barang-barang najis. Ya, makan dari sampah-sampah itu. Maka sebelum dijual, ya dikasih dulu makan yang apa? Makanan dari rumputan dan yang semisalnya. Ya, atau sebelum disembelih, ya seharusnya ini bagi yang tahu. Intinya bagi kita yang mau membeli, kalau kita tahu makanan biasanya itu adalah makanan dari barang najis, maka kita apa? Beri makan dulu ya dari makanan yang apa? Yang suci. Ya, rumputan misalnya, baru biar terbiasa dulu ya, baru nanti boleh dipotong ya kambing tersebut. Bisa dipahami nih? Ya. Maka di sini apa? Ya, Nabi SAW melarang dari memakannya, yaitu memakan jalalah. Dan juga Nabi SAW melarang dari meminum susunya. Jadi jalalah itu bukan hanya ya ikan lele yang makan misalnya apa dari barang najis. Ya. Karena sebagian mereka ya, bahkan yang kita dengarkan belum lama juga ya, karena ikan itu apa cepat apa istilahnya besarnya itu dikasih makanan dari kotoran babi. Ya, dari kotoran babi, jadi langsung disalurkan ke kolam. Ya, sehingga apa? Ya, ikannya besar-besar. Ya, ikan kakap dan semisalnya yang disebutkan bahasanya apa? Itu diberi makanan dari makanan ya kotoran babi. Ini dari kotoran yang najis. Ya, sehingga apa? Ya, seperti ini. Ya, misalnya mau ya dimakan, maka apa? Diberi dulu dari apa? Ya, makanan yang suci, ya, dari makanan yang suci, bukan dari kotoran ya hewan yang ya najis, ya, kotorannya najis juga. Seperti itu. Maka itu tadi, baik itu misalnya bisa jadi kambing atau bisa jadi sapi. Ya, kebiasaannya karena memang tidak ada makanan. Ya, mereka gembala digembalakan itu di tempat-tempat yang di situ banyak sampah, kemudian makan dari situ. Maka sebelum nanti dipotong, disembelih, maka harus apa? Dibiasakan dulu dengan makanan yang suci. Jadi larangan Nabi SAW dari apa? Dari daging jalalah ya atau susu jalalah ya, ini dikarenakan apa? Ya, hewan ini makan dari barang ya dari barang najis. Maka apabila ditahan terlebih dahulu kemudian diberi makanan yang baik, maka akan menjadi ya halal bittifaqil muslimin. Ya, sesuai dengan kesepakatan ya ulama, karena apa? Sebab larangan tadi sudah hilang. Paham maksudnya? Yang kita bahas terkait dengan apa? Karena sebabnya hilang, yaitu sebabnya tadi makan barang yang najis tadi hilang, maka boleh baginya untuk ya menyembelihnya, yaitu menjadi halal. Ini terkait dengan jalalah. Kemudian khamr, ya, apabila khamr itu apa? Berubah dengan sendirinya. Ya, tidak ada campur tangan dari manusia. Ya, berubah menjadi khal. Apa khal? Berubah menjadi cuka. Ya. Maka nanti perubahan ini akan menjadikannya menjadi apa? Suci. Ya. Jadi perubahan khamr dengan tanpa ada ya ulah tangan dari manusia kemudian menjadi cuka, ya, maka perubahan ini ya menjadikannya apa? Ya, menjadi hal yang suci, ya, menjadi suci. Kenapa? Karena ilahnya hilang. Karena sebab diharamkannya ya hilang, karena sudah apa?
berubah menjadi cuka, ya, dan cuka tidak ya memabukkan, tidak ada iskar padanya. Bisa dipahami di sini. Begitu pula ketika anak kecil, ya, kemudian apa, seorang yang bodoh, yang misalnya apa, gila, ya, orang gila, orang tertidur, orang ya, orang apa namanya, misalnya pingsan, ya, maka di sini adalah merupakan sebab-sebab hilangnya taklif, ya. Dia enggak diwajibkan sholat ketika dalam keadaan apa? Ya, dalam keadaan masih kecil, dalam keadaan gilanya, dalam keadaan apa? Pingsannya, yaitu apa? Mughma, yaitu dalam keadaan gilanya atau dalam keadaan tidurnya. Tetapi ketika sebab itu hilang, ya, penghalang-penghalang itu hilang, maka apa? Diwajibkan anak kecil jadi balik. Ya, orang gila jadi apa? Sadar dari gilanya. Orang yang pingsan terbangun dari pingsannya. Kemudian apa? Ya, orang yang apa? Tertidur, ya, bangun dari tidurnya. Maka kewajiban itu apa? Dia menjadi kewajiban baginya. Ya, kewajiban syariat menjadi kewajiban bagi mereka. Bisa dipahami nih. Ya, ketika hilang sebabnya, maka apa? Hukumnya kembali. Ya, hilang penghalangnya yaitu dari tidur, gila dan yang semisalnya tadi, maka hukumnya, hukum syariat kembali kepadanya. Atau seorang anak kecil menjadi balik, maka apa? Ya, sholat misalnya menjadi wajib baginya. Bisa dipahami kan dari sini. Kemudian darurat itu membolehkan perkara yang dilarang kan? Ya, ad-darurat tubihu al-mahdurat. Ya, bahasanya darurat ya membolehkan yang ya dilarang. Nah, ketika hilang daruratnya, maka apa? Hilang juga apa? Ya, hukumnya. Ya, sebab daruratnya tadi sudah hilang. Ya, maka apa? Hukumnya juga tidak ada. Ya, maka kembali lagi ya pada keharaman. Ya, misalnya apa? Seorang mendapati bangkai. Ya, kemudian dia enggak ada lain kecuali dia harus mempertahankan hidupnya dengan makan bangkai itu. Kemudian setelah makan bangkai, dia cukup melanjutkan perjalanan, ya, kemudian sampai ke rumahnya sudah hilang daruratnya kan, ya, maka tidak boleh dia kemudian memakan bangkai, padahal ada apa, ya, makanan yang lainnya, ya, makanan yang lainnya. Bisa dipahami dari contoh-contoh ini, ya. Begitu pula terkait dengan apa, jinayat, asbab wa ilal uqubat, ya, bahasanya kriminal. Ya, tindakan ya kriminal itu adalah merupakan sebab adanya ukubat, itu adanya apa? Hukuman-hukuman. Kalau tidak ada apa? Jinayat, maka ya tidak ada hukuman. Ya, tidak ada hukuman. Bisa dipahami kan di sini? Ya, ini di antara apa? Ya, contoh-contoh dari kaidah yang kita ya baca. Kemudian ya sebagaimana yang telah lewat juga dalam pembahasan ya usul fikih, ya bahwasanya apa? Di sana ilah itu kan apa? Sebab itu terbagi menjadi dua kan? Yaitu ilah mansusa, apa? Ilah yang apa? Yaitu ilah yang maklumah. Ya, dan ini adalah ilah yang maklumah yang diketahui, ya, ilah yang diketahui, dan ini adalah kebanyakannya dalam hukum syariat. Ya, dan ilah yang maklumah ini ada 3 macam. Ya, jadi ilah itu ada ilah maklumah. Ya, sebabnya diketahui. Maksudnya gitu, sebabnya adalah diketahui. Dan ilah maklumah ini ada ya padanya 3 macam. Pertama apa? Ilah mansusoh. Ilah mansusoh apa? Ilah yang dinaskan oleh syariat, dinaskan oleh dalil. Seperti apa? Iskar. Ya, seperti apa? Memabukkan, itu adalah ilah ya diharamkannya khamr, ya, itu sebagaimana ya dalam contoh dalam kaidah. Kemudian di sana ada ilah yang mujma' alaiha, jadi ilah yang telah disepakati, ya, itu ilah yang disepakati. Contohnya apa? Itu ijma', yaitu kesepakatan ulama bahwasannya apa, ya, as-sighar, yaitu anak kecil, ya, seorang yang kecil itu apa? Illatul wilayah, itu adalah sebab mendapatkan kewalian, ya, menjadi sebab dia mendapatkan kewalian. Kemudian di sana yang ketiga adalah ada ilah yang mustambatah. Ilah mustambatah apa? Berarti butuh apa? Pendalilan. Ya, ilah mustambatah itu adalah ilah yang butuh pendalilan. Ya.
Yaitu misalnya apa? Ya, seorang ulama atau para ulama mereka tentang ilahnya riba ya pada suatu hal, itu pada suatu ya perkara ya, apakah ya misalnya ya diikutkan dengan yang lainnya ya, maka ini nanti ilahnya adalah mustambatah ya, maka ilahnya mustambatah itu ketika apakah diikutkan dengan yang lainnya ya, seperti apa? Ya seperti uang kita. Ya, uang kita ini apakah diikutkan dengan emas dan perak? Ya, itu adalah ilahnya apa? Mustambatah. Ya, mustambatah. Kemudian macam ilah yang kedua adalah ilah yang ghairu maklumah. Ya, ilah yang ghairu maklumah. Ya, dan ini adalah sedikit sekali dalam hukum syariat ini. Ya, yang disebut dengan apa? Ilah ghairu maklumah ini dengan perkara apa? Ta'abbudiyah. Itu terkait dengan apa? Ta'abbudiyah. Ya, antum diperintah untuk wudu, ya, tahu enggak ilahnya? Ya, seperti itu. Atau seorang kemudian apa? Seorang kentut kemudian disuruh untuk wudu. Ilahnya tahu enggak? Ya, seperti itu. Maksudnya contoh ilahnya itu adalah ta'ubudiyah. Itu kita apa? Mengikut ya sesuai dengan dalil. Ya, kita tidak paham ya sebabnya kenapa? Ya, kita kentut ya kemudian kita disuruh berwudu apa? Ya, berwudu ketika apa? Ketika seorang itu apa? Buang angin, keluar angin, kemudian ya kita diperintah untuk berwudu, kemudian apa? Mengulang sholat kembali misalnya. Ya, sebagai contohnya seperti itu. Bisa dipahami kan? Insyaallah kita cukupkan di sini dari apa yang kita ya baca. Adapun terkait dengan syarat ini karena waktunya sudah ya tidak mencukupi, kita baca pada kesempatan besok insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.